Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Heda Cahyani dan rekan saya Dewi Suslewati. Di sini kami akan mempresentasikan hasil penelitian kami mengenai penerapan metode transportasi Vogel Apromaxi untuk meningkatkan efisiensi distribusi daging. Pada pembahasan kali ini kita akan membahas dari pendahuluan, landasan teori, metode, hasil penelitian, dan kesimpulan. Nah, pada bagian pendahuluan ini memuat bahwa distribusi barang adalah aspek penting dalam hal logistik, terutama distribusi kebutuhan pangan. Nah, PT Berkat Tunggal Karisma ini adalah distributor daging sejak tahun 2015. Nah, pada saat ini PT ini mengalami tantangan yaitu efisiensi distribusi di tengah meningkatnya permintaan pasar. Oleh karena itu, untuk menekankan biaya operasional dan mengoptimalkan rute pengiriman, di penelitian ini menggunakan metode Vogel Apromaxi Method atau FAM. Nah, metode ini digunakan untuk meminimalkan biaya transportasi yang diharapkan bisa mengurangi pemborosan. Nah, selanjutnya itu kerangka teoritis. Di sini ada teori transportasi. Menurut Sarjono, metode transportasi merupakan salah satu teknik manajemen dalam mendistribusikan produk dari gudang ke tempat yang dituju. Nah, metode transportasi ini sangat dibutuhkan oleh perusahaan yang melakukan kegiatan pengiriman barang dalam usahanya. Selanjutnya, Vogel Approximation Method. Nah, Vogel ini merupakan salah satu metode alternatif yang digunakan untuk menyelesaikan masalah transportasi dengan lebih sederhana dan cepat. Namun, hasil yang diperoleh dari metode ini biasanya belum mencapai solusi yang optimal, melainkan pendekatan optimal. Oleh karena itu, solusi tersebut masih dapat ditingkatkan dengan menggunakan metode lain seperti metode MODE. Selanjutnya, kita masuk ke metode penelitian. Di sini, teknik analisis yang kita gunakan yaitu evaluasi setiap baris dan kolom melalui pengurangan biaya terkecil, lalu diikuti identifikasi baris atau kolom dengan selisih terbesar untuk alokasi nilai. Selanjutnya, baris dari kolom yang telah diproses hapus secara simulatif dan supply atau demand yang bernilai 0 tidak digunakan lagi. Jika hasilnya tersisa satu baris atau kolom dengan nilai positif, metode risk cost bisa diterapkan untuk menyelesaikan alokasi akhir. Nah, proses dihentikan setelah semua baris dan kolom selesai diproses. Seperti itu. Lalu, data yang kita gunakan adalah hasil observasi langsung dari PT Berkat Tunggal Karisma. Nah, data yang digunakan diantaranya sebanyak pengiriman dari pusat ke beberapa cabang pada Oktober 2024 dan biaya transportasi pendistribusian daging pada bulan Oktober 2004 setelah menggunakan metode Vogel Approximation. Seperti itu. PT Berkat Tunggal Karisma ini mempunyai 3 pabrik. Nah, pabrik pertama ini memiliki kapasitas 80 piece atau 80 paket yang biasanya berisi satu paketnya itu 500 gram stick. Nah, untuk pabrik kedua mempunyai kapasitas 60 piece atau 60 paket. Dan pabrik ketiga memiliki 110 piece atau 110 paket. Nah, jadi total produksi yang ada di pabrik 1 dan pabrik 2 serta pabrik 3 yaitu 250 piece atau 250 paket. Nah, untuk PT Berkat Tunggal Karisma ini mempunyai 5 cabang di Jakarta. Yang pertama itu ada cabang di Jakarta Utara dengan permintaan 40 piece, Jakpus dengan permintaan 40 piece, di Jaktim permintaannya 50 piece, di Jakba permintaannya 50 piece, dan di Jaksel permintaannya 70 piece. Jadi total permintaan di setiap cabang itu yaitu 250 piece atau 250 paket. Nah, untuk PT Berkat Tunggal Karisma ini mempunyai biaya pengiriman yang berbeda-beda dari setiap pabriknya. Untuk pabrik 1 ini pengiriman ke Jakpus sebesar 50.000, ke Jakpus 80.000, Jaktim 60.000, ke Jakbar 60.000, dan ke Jaksel 30.000 rupiah. Untuk pabrik yang kedua
Biaya pengiriman ke Jakpus sebesar 40.000, ke Jakpus 70.000, ke Jaktim 70.000, ke Jakbar 60.000, dan ke Jaksel Rp50.000. Dan untuk pabrik yang ketiga, biaya pengirimannya sebesar untuk ke Jakut yaitu 80.000, ke Jakpus 40.000, ke Jaktim 60.000, ke Jakbar 60.000, dan ke Jaksel Rp40.000. Selanjutnya kita masuk ke dalam tabel perhitungan. Nah, pertama-tama yang harus kita lakukan adalah mencari selisih baris dan selisih kolom. Bagaimana caranya? Untuk mencari selisih baris ini, kalian harus mencari nilai ongkos yang paling terkecil. Di sini untuk pabrik 1, 50 diambil 30 yaitu 20. Terus pabrik 2, 50 diambil 40 itu 10. Terus untuk pabrik 3, 40 dikurang 40 sama dengan 0. Lanjut ke selisih kolomnya, sama kita cari ongkos yang paling terkecil juga. Untuk Jakpus sendiri 50 ambil 40 10. Untuk Jakpus 70 diambil 40 30, Jaktim 60 diambil 60 0, Jakbar juga 0, dan yang terakhir Jaksel yaitu 40 diambil 30 itu 10. Nah, dari selisih baris dan selisih kolom ini apabila sudah ketemu, kita cari nilai yang paling terbesar. Di sini nilai yang terbesar itu ada di 30, yaitu di selisih kolom. Nah, 30 ini kita cari dari Jakpus mana ongkos kirim yang paling kecil. Nah, di sini kan yang paling kecil itu ongkosnya 40. Jadi permintaan yang dari 40 ini kita masukkan ke dalam ongkos kirim yaitu 40. Nah, jadi untuk yang permintaan nilai 40-nya itu udah habis karena sudah dimasukkan ke dalam kolom Jakpus. Nah, untuk penawarannya karena tadi udah diambil 40, jadi kita ambil 110 diambil 40, nilainya berarti sisa 70. Nah, karena untuk Jakpus ini udah keisi kolomnya, jadi yang di atasnya ini kita coret angkanya dua-duanya. Selanjutnya sama, kita masih mencari selisih baris dan selisih kolom. Untuk pabrik 1 ini kita juga sama cari nilai yang paling kecil. Di sini 50 diambil 30 20, untuk pabrik 2 50 diambil 40 10, dan pabrik 3 60 diambil 40 20. Nah, selanjutnya di sini ada selisih kolom, kita cari yang paling kecil juga. 50 diambil 40 10, dan di Jakpus ini karena nilainya sudah habis, jadi kita nggak usah hitung lagi, kita langsung aja coret, Terus yang Jaktim 60 diambil 60 10 0, 60 diambil 60 0, dan yang terakhir yaitu 40 diambil 30 10. Nah, sama kita mencari selisih baris ini yang paling besar nilainya. Di sini kan ada yang 20. Ini kita bebas, kita mau yang ambil atas ataupun yang bawah. Di sini saya ambil paling atas yaitu di pabrik 1 20. Nah, dari 20 ini kita cari ongkos kirim yang paling kecil nilainya. Di sini yang paling kecil yaitu di 30 ongkosnya. Lalu kita masukkan nilai 80-nya, kita coret di penawaran karena sudah dimasukkan, dan permintaannya juga dicoret karena sudah habis ya, 80 diambil 80 itu 0. Nah, karena di sini penawarannya 80 udah habis, maka selanjutnya di pabrik 1 itu sudah habis juga. Jadi kita langsung coret aja karena dia sudah tidak ada nilainya ya. Dan yang di permintaan juga 80 karena nilai 80-nya sudah habis, jadi kita coret juga di ongkos kirim yang 50 sama 40-nya karena sudah tidak bisa dimasukkan. Selanjutnya sama, kita masih mencari selisih baris dan selisih kolomnya. Untuk pabrik 1 karena dia nilainya sudah habis, jadi sudah tidak bisa kita hitung. Nah, untuk pabrik 2 ini kita cari yang paling kecil juga ongkosnya yaitu 60 diambil 40 20. Terus pabrik 3 kita cari 60 diambil 60 yaitu 0. Nah, untuk selisih kolomnya kita cari juga nilai yang paling kecilnya. Di sini 80 diambil 40 yaitu 40. Dan untuk Jakpus karena nilainya sudah habis, jadi sudah tidak bisa kita hitung juga. Di Jaktim 70 diambil 60 yaitu 10, Jakbar 60 diambil 60 0, dan terakhir Jaksel karena nilainya sudah habis juga, jadi sudah tidak bisa kita hitung. Nah, dari selisih baris dan selisih kolom kita cari nilai yang paling besarnya yaitu 40 di selisih kolom, lalu kita masukkan angka di nilai ongkos yang paling kecil. Di sini ada di pabrik 2 yaitu 40.
Jadi permintaan yang 40 ini kita masukkan ke dalam ongkos kirim yang 40 dan kita coret karena sudah habis ya. Nah, untuk di penawarannya karena sudah diambil 40, lalu kita ambil 60 diambil 40 yaitu 20. Nah, karena di Jakut ini permintaannya sudah habis, jadi kita coret aja yang 80-nya karena dia udah nggak bisa dimasukin ke dalam Jakut karena sudah habis nilainya. Selanjutnya, kita masih mencari selisih baris dan selisih kolom. Untuk pabrik 1 karena nilainya sudah habis, jadi sudah tidak bisa dihitung. Untuk pabrik 2, 70 diambil 60 yaitu 10. Pabrik 3, 60 diambil 60 itu 0. Lanjut ke selisih kolom, di sini Jakut sudah tidak bisa dihitung, Jakpus juga sudah tidak bisa dihitung, Jaktim yaitu 70 diambil 60 10. Untuk Jakbar 60 diambil 60 0 dan Jaksel juga sudah tidak bisa dihitung. Nah, karena di sini nilai yang paling besarnya ini ada 2, kita bebas mau ambil yang di selisih baris atau yang selisih kolom. Di sini saya ambil yang di selisih kolomnya. Jadi di selisih kolom ini kita cari nilai yang paling kecil juga. Di sini ada 70 sama 60. Berarti 60 yang kita ambil ongkos kirimnya. Nah, permintaan yang 50-nya kita taruh di ongkos kirim yang 60 ini. Jadi yang permintaan yang 50 sudah habis karena sudah dimasukkan ke dalam kolom. Lalu untuk sisi barisnya karena sudah diambil 50 jadi sisa 20. Karena di sini permintaan yang 50 sudah habis, jadi yang di 70-nya kita coret. Nilainya sudah habis. Nah, selanjutnya kita masih mencari selisih baris dan selisih kolomnya. Di sini untuk selisih baris pabrik 1 sudah habis. Pabrik 2 nilainya 70 diambil 60 10, pabrik 3 60 diambil 60 yaitu 0. Dan selisih kolomnya di Jakput sudah habis, Jakpus sudah habis, Jaktim juga sudah habis. Jakbar 60 diambil 60 itu 0. Jaksel juga sudah habis. Nah, di sini selisih baris yang paling besar itu ada di nilai 10. Dari Jakbar ini sisa 60, lalu kita masukkan aja penawarannya di kolom 20. Jadi di sini karena permintaannya itu 40, kita ambil 40 dikurang 20 yaitu sisa 20. Next selanjutnya karena di sini sisa yang 60 di pabrik 3, langsung kita masukkan aja karena yang di permintaan itu kan sisa 20. Kita masukin nilainya 20. Dan di penawaran itu kan sisa 20, jadi 20 diambil 20, sisanya 0. Nah, di sini untuk semua kolomnya sudah terisi ya teman-teman. Jaksel dari pabrik 1, pabrik 2, dan pabrik 3 itu udah keisi semua. Selanjutnya masuk ke dalam perhitungan di seluruhnya, di total biaya. Di sini 30.000 dikali 80, teman-teman bisa lihat di tabel sebelumnya. Di situ kita kaliin dan kita jumlahin. Nah, semua total yang sudah terhitung yaitu 11 juta rupiah. Karena tadi kita udah hitung dari semua total ongkos kirim dari semua pabrik, sekarang kita cari di masing-masing cabang untuk biaya ongkosnya. Yang pertama ada Jakut. Pengiriman daging steak 40 piece dengan rincian yaitu biayanya di Jakut 40 kali 40.000 yaitu 1.600.000. Untuk Jakpus sendiri total ongkosnya yang paling kecil atau yang paling kita minimalisir ongkos kirimnya yaitu 1.600.000 dan di Jaktim 3 juta. Untuk Jakbar itu ongkos kirim yang paling kecilnya 2.400.000 dan yang terakhir Jaksel juga nilai ongkos kirim yang paling kecil yaitu 2.400.000 rupiah. Selanjutnya kita masuk ke kesimpulan. Jadi kesimpulannya itu ada kesimpulan 1 dan kesimpulan 2, di mana kesimpulan 1 itu mengatakan kalau metode FAM ini dalam menentukan harga pengirim daging steak dapat membantu pihak perusahaan untuk mengetahui biaya yang akan dikeluarkan untuk melakukan pengiriman daging steak. Lalu kesimpulan yang kedua, dengan menggunakan metode FAM ini dalam menggunakan harga pengiriman daging steak, metode ini mampu untuk melakukan perhitungan yang baik yang berhubungan dengan biaya transportasi. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.